Penunggu Sungai Hitam di tanah rimba Kalimantan, jauh dari jalan aspal dan bunyi mesin. Ada satu sungai yang tak pernah jernih. Airnya hitam legam, berkilau seperti kaca di bawah sinar bulan. Orang menyebutnya Sungai Lempah. Bagi orang kota, itu hanya sungai biasa. Tapi bagi warga tua di sana, air itu adalah darah bumi. Tempat bersemayamnya roh yang menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Dulu sekali, sebelum ada suara mesin dan lampu listrik, di tepian sungai itu tinggal seorang gadis bernama Lawang Sari. Ia anak dari seorang balian besar, dukun yang bisa berbicara dengan roh hutan dan air. Lawang Sari dikenal lembut, rajin, dan suaranya merdu. Kalau ia bernyanyi, ikan-ikan akan muncul ke permukaan, dan kabut akan menyingkir dari sungai. Setiap bulan mati, Lawang Sari membawa persembahan bunga, madu, dan asap damar ke tepi sungai. Ia menyanyikan lagu lama, memanggil roh air agar tenang. Dan selama ia melakukannya, sungai itu damai. Tak ada banjir, tak ada penyakit, dan hasil bumi selalu cukup. Namun, masa damai tak lama. Datang orang-orang dari jauh, menebangi hutan, membakar lahan, dan mencemari air dengan minyak dan tanah. Mereka menertawakan adat lama, menyebut nyanyian Lawang Sari hanya tahayul. Lawang Sari menangis di tepi sungai yang kini keruh. Ia memohon kepada ayahnya untuk menghentikan manusia. Tapi sang balian sudah tua dan tak berdaya. Maka pada malam paling gelap, di bawah bulan mati, Lawang Sari bersumpah, kalau manusia tak mau lagi menjaga sungai, maka aku akan menjaga dengan rohku sendiri. Ia masuk perlahan ke dalam sungai, menyanyi satu kali lagi, dan tenggelam tanpa meninggalkan jejak. Pagi harinya, air sungai berubah hitam, ikan-ikan mati mengapung, dan kabut tak pernah lagi hilang dari permukaan air. Sejak saat itu, orang-orang berkata, Sungai Lempah sudah punya penunggu. Bertahun-tahun kemudian, datanglah seorang pendatang dari Jawa, bernama Rian Saputra. Ia seorang peneliti muda, ingin meneliti penyebab warna air sungai yang hitam. Ia datang membawa alat, catatan, dan rasa ingin tahu yang besar. Kepala desa, Padulo, sudah memperingatkan, Nak, kalau malam, jangan ke sungai. Kalau dengar nyanyian perempuan, jangan jawab, jangan lihat. Tapi Rian tertawa. Saya percaya data, bukan cerita hantu. Malam pertamanya di desa, udara lembab dan sunyi. Rian sedang menulis catatan ketika terdengar suara halus dari luar. Iveng, pulangkan aku ke asal air. Suaranya pelan, seolah datang dari balik kabut. Rian, ia menatap keluar jendela. Kabut menari di atas air, dan di tengahnya berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, gaunnya putih, wajahnya tak terlihat. Ia berdiri di atas air tanpa tenggelam. Rian memejamkan mata, menutup tirai, tapi nyanyian itu terus terdengar sampai fajar tiba. Keesokan harinya, ia beralasan hendak mengambil sampel air dan mendayung perahu sendirian. Ia menelusuri sungai hingga tiba di hulu yang jarang didatangi orang. Di sana ada pohon besar tumbang. Akarnya mencuat seperti jari raksasa. Di antara akar itu ada benda yang berkilau, gelang manik-manik kuning, khas suku Dayak. Rian memungutnya. Saat jemarinya menyentuh gelang itu, angin berhenti bertiup. Kabut turun tebal dari hutan, dan air bergolak pelan. Dari dasar air terdengar suara yang sama seperti tadi malam, lebih jelas kali ini. Itu milikku. Kembalikan sebelum air menelanmu. Wajah Rian pucat. Ia meletakkan gelang itu di perahu dan mulai mendayung cepat. Tapi dayungnya berat, seperti tersangkut sesuatu. Ia menariknya kuat, tapi dari bawah air muncul tangan-tangan pucat, mencengkeram perahunya. Rian berteriak, namun air sudah berputar, membentuk pusaran besar. Di tengah pusaran itu, muncul perempuan berambut panjang. Wajahnya kini terlihat pucat dengan mata hitam polos tanpa bola mata. By Bernie Beer, ia tersenyum dingin. Rian tak sempat melarikan diri. Air menelan perahunya dalam satu tarikan. Lalu tenang kembali seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, warga menemukan perahu Rian mengapung di hulu. Di dalamnya hanya ada gelang, manik-manik,
kuning yang masih basah, seolah baru dipegang seseorang. Kepala desa hanya menggeleng pelan dan berbisik. Lawang Sari sudah mengambil yang bukan miliknya. Sejak hari itu, air Sungai Lempah menjadi lebih pekat, dan kabutnya tak pernah lagi menghilang. Orang-orang yang lewat malam-malam di tepi sungai kadang mendengar nyanyian dua suara, perempuan dan laki-laki, bersahutan dari kejauhan. Orang bilang, Rian kini ikut menjaga sungai bersama Lawang Sari. Beberapa tahun kemudian, Sungai Lempah dipilih menjadi lokasi pembangunan bendungan. Truk dan alat berat datang, menebangi hutan, menggali tanah. Tapi proyek itu tak pernah selesai. Setiap malam, para pekerja mendengar suara nyanyian dari arah air. Ada yang mengaku melihat perempuan bergaun putih di permukaan sungai. Beberapa pekerja menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya helm. Mereka mengapung di air hitam, di samping gelang menek-menek kuning yang berkilau samar di bawah sinar bulan. Akhirnya proyek itu dihentikan. Para pekerja pergi, dan Sungai Lempah kembali sunyi seperti dulu. Orang-orang desa tahu, roh Lawang Sari tidak ingin tempatnya diganggu lagi. Sekarang, setiap bulan mati, warga menaruh sesaji bunga dan madu di tepi sungai. Mereka menundukkan kepala dan berbisik pelan. Tenanglah, penunggu Sungai Hitam. Kami tidak akan mengusikmu lagi. Dan dari kejauhan, di tengah kabut, terdengar nyanyian lembut menjawab, Owing, pulangkan aku ke asal air. Suara itu perlahan hilang bersama kabut yang menutup sungai. Sungai Lempah tetap hitam, tetap tenang. Tapi siapapun yang datang ke sana tahu, air itu hidup. Dan di dasarnya, penunggu Sungai Hitam masih menanti. Sampai hari dunia kehilangan suaranya. Tamat.